Israel harus memerintah Gaza. Shalom, saya Monique Bakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, saat ini saya sedang berada di tepi Laut Mediterania di Java yang terletak sangat dekat dengan Tel Aviv. Anda bisa lihat hari ini tanggal 29 Oktober 2025. Kota Tel Aviv seperti biasanya kehidupan berlangsung, ada orang yang datang untuk bersenda gurau. Anda bisa lihat orang-orang Arab Palestina yang menjadi warga negara Israel bisa bersenda gurau di tepi laut. Anda bisa lihat di sisi sebelah kiri saya, Bapak Ibu, ini orang-orang Arab, perempuan-perempuan Arab Israel juga. Dan di belakang saya, di kejauhan gedung-gedung tinggi kota Tel Aviv. Bapak Ibu semua, kalau Anda lihat laut ini, Laut Mediterania, Bapak Ibu, tepi Laut Mediterania ini adalah laut yang sama yang dimiliki oleh Gaza. Jalur Gaza itu berbatasan juga dengan Laut Mediterania. Kota Gaza juga punya Laut Mediterania. Namun bedanya adalah jika pemerintah Israel membangun dan mensejahterakan warga yang tinggal di tepi Laut Mediterania, bagaimana dengan pemerintah di Gaza? Sejak Hamas menang pemilu pada 2006 sampai 2025, tidak ada kesejahteraan, tidak ada turisme di Gaza, tidak ada geliat ekonomi seperti di Israel ini. Yang menjadi penanggung jawab kesejahteraan warga sebuah negara, sebuah wilayah adalah pemerintahnya. Jika pemerintahnya adalah pemerintah yang suka kekerasan dan teror, bisa dipastikan maka tidak pernah akan ada yang namanya pembangunan. Tidak pernah akan ada yang namanya kepedulian untuk kesejahteraan rakyat. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya gencatan senjata, 20 langkah yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan disetujui termasuk oleh Qatar yang selama ini menjadi tempat negara yang menyediakan tempat aman bagi petinggi-petinggi Hamas di Doha, termasuk juga Turki dan juga Uni Emirat Arab, Arab Saudi, bahkan Presiden kita, Presiden Prabowo, menyaksikan penandatanganan penghentian perang, gencatan senjata di Syam el-Sheikh. Bapak Ibu, ini adalah sebuah langkah yang salah satu poinnya adalah mengganti pemerintahan yang ada di Gaza. Kenapa perlu diganti? Karena pemerintahan yang lama tidak bisa bertanggung jawab untuk rakyatnya. Pemerintahan yang lama tidak bisa menjadi tetangga yang baik buat negara Israel dan warga negara Israel. Pemerintah yang lama, Bapak Ibu, harus diganti dengan orang-orang yang cinta damai. Karena itu kita di Indonesia sangat-sangat bersyukur dengan adanya 20 poin gencatan senjata yang sudah ditetapkan oleh Presiden Amerika Trump. Dalam hal ini Fakta Israel juga bersyukur karena apa? Salah satu poin adalah memastikan selain ada pemerintahan yang cinta damai di Gaza, pemerintahan yang moderat di Gaza, pemerintahan yang baru itu, orang-orangnya adalah orang-orang yang nanti akan dipimpin sendiri oleh Presiden Trump, dibantu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dalam sebuah badan yang akan menangani Gaza. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat secara garis besar program atau rencana jangka pendek Gaza, Gaza adalah
tempat di mana kekerasan dan terorisme itu harus dihapuskan. Cara yang paling efektif adalah membuat Hamas menyerahkan senjata. Namun sampai hari ini kita belum mendengar tentang penyerahan senjata Hamas. Sampai hari ini belum ada mekanisme tentang pelucutan senjatanya Hamas. Sampai hari ini masih ada tentara Israel, tentara IDF yang tewas karena diserang oleh teroris. Contohnya di Rafah, masih ada tentara Israel yang tewas. Jadi Bapak Ibu semua, selalu fakta Israel ingatkan, ada aksi, ada reaksi. Jika Hamas tidak mau menyerah, jika Hamas tidak mau dilucuti senjatanya, jangan Anda di Indonesia menganggap Israel membabi buta menyerang Hamas. Tidak. Ada aksi, ada reaksi. Ketika Hamas menyerang tentara Israel IDF, jangan salahkan kalau Israel akan membalas teroris yang menyerang tersebut. Jangan salahkan Israel jika Israel menuntut agar wilayah kekuasaan Israel di jalur Gaza dan kota Gaza akan bertambah lebih dari yang ada saat ini di garis kuning saja. Israel saat ini menguasai lebih dari 50% dari wilayah keseluruhan Gaza dengan wilayah yang namanya zona kuning. Tetapi Israel juga bisa, atau fakta Israel katakan, pasti akan lebih mampu, lebih sanggup mengurusi Gaza dibandingkan Hamas. Jika Israel diberikan kepercayaan, diberikan kewenangan untuk mengurusi keamanan, mengurusi kesejahteraan warga Gaza, jauh lebih baik. Contohnya apa? Contohnya saat fakta Israel saat ini berada di Jaffa. Orang-orang di Jaffa bisa dikatakan 70% adalah warga Arab. Orang Arab Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel. Mereka lebih sejahtera. Mobil-mobil mereka jauh lebih bagus daripada orang-orang Yahudi. Mereka naik Audi, mereka naik Mercedes, mereka naik BMW. Sementara orang-orang Yahudi mobilnya Skoda. Jadi secara pemerintahan, jika fakta Israel berkata, jika Israel diberikan kepercayaan mengurus wilayah Gaza, kesejahteraan warga Gaza akan terwujud. Israel bisa membangun Gaza seperti di belakang fakta Israel dalam ukurannya memang bukan gedung tinggi Bapak Ibu. Ukurannya adalah bagaimana warga Gaza akan menjadi lebih sejahtera, lebih baik dalam tingkat ekonomi, lebih cinta damai, lebih toleran, kesehatannya terjamin, pendidikannya terjamin, dan yang jelas juga keselamatan orang Yahudi, keselamatan warga negara Israel juga terjamin. Karena itu dari Jaffa, fakta Israel ingin Bapak Ibu semua mendoakan agar pemerintahan di Gaza jatuh ke tangan Israel kembali seperti tahun 1967 sampai 2000. Kita harus berdoa bukan untuk merebut wilayah, bukan untuk kekuasaan Bapak Ibu, tidak, tetapi agar pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat itulah yang akan memimpin warga Gaza. Kita sudah lihat buktinya saat ini di Jaffa, sejahtera, ada perdamaian, ada toleransi. Namun jika Gaza dipercayakan kepada orang-orang yang tidak bisa menerima orang yang tidak bisa menerima negara Israel, maka teror dan kekerasan akan terus terjadi. Karena itu doakan agar Trump diberikan hikmat marifat sehingga pemerintahan di Gaza kembali kepada Israel yang mampu memberikan kesejahteraan kepada warga Gaza
mampu melindungi warga Gaza dari teroris Hamas dan mampu melindungi warga negara Israel serta seluruh wilayah Israel dari teroris. Saya Motivators, salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa tanpa teroris dan damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Israel Hai. Jangan lupa dukung pelayanan edukasi YouTube Fakta Israel dengan bagikan link video-video YouTube Fakta Israel. Karena kami tidak ada di media sosial yang lain, tidak ada di Facebook, tidak ada di TikTok, dan juga tidak ada di Instagram. Banyak sekali akun yang mengatasnamakan Fakta Israel, bukan yang dikelola oleh saya, Monique Beckers.